Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel input output ya, yang saya ambil datanya dari Statistik Indonesia tahun 2022 yang materinya sudah sebelumnya disampaikan ya. Dan dari file Statistik Indonesia ini Anda bisa buka di halaman 749 ya. Lihat halaman 749 itu ada tabel input outputnya. Oke, ini ya, dituliskan di tabel 15.3 itu tabel input output yang merupakan tabel dari transaksi total atas dasar harga pembeli pada pada 17 sektor ya. Ada atas dasar harga pembeli, juga atas dasar harga atas dasar harga dasar ada juga ya, atas dasar harga dasar, kemudian atas dasar ini transaksi domestik ya, transaksi domestiknya ya. Jadi kita akan lihat contoh tabel IO-nya ya, dengan menggunakan tabel transaksi domestik ya, atas dasar harga dasar pada 17 sektor dengan satuan miliar ya. Jadi di halaman 757 ya. Nah, tabel input output ini ya, tadi ada yang menyajikan transaksi total, ada juga yang menyajikan tabel transaksi domestik ya. Untuk bedanya, kalau transaksi total itu secara keseluruhan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, meliputi juga yang dilakukan oleh para investor asing. Sementara transaksi domestik itu khusus yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi domestik ya. Oke ya, ini agak lebih besar ya. Baiklah. Nah, aduh, berisik ya. Tabel input output pada Statistik Indonesia tahun 2022 untuk tabel transaksi domestik atas harga dasar ini memuat 17 sektor ekonomi sebagaimana yang juga ditampilkan pada
tabel PDB yaitu 17 sektor. Ya, kalau di PDB itu sektornya diberi identitas A sampai U ya. A, B, C, D sampai U, sementara kalau di tabel input output itu 1 sampai 17. Ya, seperti itu. Nah, pada kenyataannya tabel input output yang asli ya, yang menjadi bahan yang biasanya dijadikan sebagai bahan analisis oleh para analis ekonomi, itu bentuknya bukan 17 sektor. Kalau ini sektor ya, sudah diklasifikasikan produk-produk yang dihasilkan dalam satu perekonomian apa saja, terus kemudian masuk ke sektor pertanian dan sebagainya. Nah, tabel input output yang asli itu menyajikan transaksi domestiknya bukan pada 17 sektor, tapi pada produk yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, kalau 17 sektor ini, maka dimensinya menjadi 17 dikali 17. Ya. 17 dikali 17 itu artinya apa? 17 sektor ke bawah ya sebagai baris, kemudian 17 sektor ke kanan sebagai kolom. Jadi jumlah barisnya 17, jumlah kolomnya 17. Nah, ini menggunakan konteks matriks ya. Jadi kalau Anda di matematika sudah belajar soal matriks, tentang matriks, maka aplikasinya diantaranya adalah melalui penampilan tabel input output. Jadi dari tabel input output ini menggunakan konsep matriks dalam menampilkan setiap data yang dihasilkan dari produk yang diproduksi oleh suatu wilayah. Kemudian kalau diklasifikasikan menjadi sektor menjadi 17 sektor di Indonesia, ya di Indonesia aja, tapi kalau di luar negeri itu beda lagi. Tapi kalau berdasarkan produk ya, ada sekitar 187 produk. Jadi kalau tabel IO-nya menyajikan 17 sektor, maka ordo matriksnya adalah 17 kali 17. Nah, 17 kali 17 saja kalau ngitung menganalisis menggunakan matriksnya itu sudah ruwet ya, 17 baris ke 17 baris ya, 17 kali 17 ordonya. Namun untuk produk itu sampai dengan 187 produk. Jadi ukuran matriksnya ordonya 187 sampai 187 kali 187. Nah, welcome to the jungle ya. Selamat, Anda sudah mulai masuk ke dalam realitas di mana konsep matriks yang Anda pelajari dalam mata kuliah matematika, inilah aplikasinya ya. Anda akan menghadapi matriks dengan ordo yang sangat besar. Ya, 17 sektor saja sudah besar, apalagi 187 sektor atau produk ya. Oke, kita gunakan saja yang 17 sektor dulu ya. Jadi yang ke bawah ini ya, yang ke bawah nih 1 sampai 17 ini adalah baris ya, baris ya, membacanya kan ke kanan gitu, baris ke kanan. Sementara yang
atas ini adalah kolom, kebacanya ke bawahan gitu. Nah, ini yang di dalam konteks teori input output itu yang disebut sebagai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, ya. Keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang itu memunculkan angka-angka yang disajikan seperti pada tabel IO di halaman 757 ya, di tabel 15.3.3 ya. Nah, contohnya nih ada angka ya, yang satu ya, sektor 1 ini membacanya nih pertama dari kolom dulu, satu yang di atas ya, sektor 1 ya, ini dari sektor 1 nih yang samping. Sektor 1 menggunakan input dari sektornya sendiri sebanyak 93 triliun 300 miliar gitu. Lalu bagaimana kalau dibacanya dari atas ya? Sektor 1 menghasilkan output sebesar 93 triliun 300 miliar ya. Jadi cara menginterpretasi dari backward linkage dengan forward linkage, nah seperti itu. Kalau backward linkage ya, keterkaitan ke belakang, Anda harus menunjuk dari atas dulu ya sebagai kolom ya. Itu disebut bahwa input yang digunakan oleh sektor yang yang sebelah kiri yang merupakan baris itu sebanyak nilai tertentu, nilai tersebut. Kalau forward linkage ya membacanya dari baris dulu, output yang dihasilkan oleh sektor 1 untuk sektor itu sendiri ya, ke atas itu adalah 93. Jadi nih, kalau backward linkage ya, backward dulu ya. Backward linkage itu sektor ini menggunakan input dari sektor ini sebesar ini. Kalau forward linkage, sektor ini menghasilkan produk ke sektor ini sebesar ini. Nah, seperti itu. Itu baru menjelaskan backward linkage dan forward linkage ya. Dari tabel input output ini menghasilkan banyak analisis yang dapat dilakukan oleh peneliti ya. Nah, di sini setelah sektor yang ke-17 ini ada ada kode-kode yang harus difahami oleh Anda. 1900 apa, 1950 apa, dan seterusnya ya. Itu ada di keterangannya, ada di biasanya ada di bawah ya. Ada di bawah nih. 1900 adalah total konsumsi antara ya, total konsumsi antara. Kemudian pajak yang dikurangi subsidi dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan nilai tambah bruto ya, 290. Nah, ini nilai tambah bruto. Nilai tambah itu diinterpretasi dalam tabel input output itu sebagai balas jasa yang dihasilkan dari
suatu sektor. Ya. Sektor 1 menghasilkan balas jasa seberapa banyak? Apakah dari gaji, apakah dari surplus usaha dan sebagainya, yang harus diidentifikasi lagi apa yang termasuk dalam kategori value added-nya atau nilai tambahnya itu sendiri. Ya. Jadi fokus pada apa nilai tambahnya. Nah, nilai tambah sampai dengan ini sektor 17 nih ya, sektor 17 nih. Dan ini totalnya ya, ini udah ini sampai sini gitu. Yang pasti penggunaan tabel input output ya oleh para peneliti, karena memang ordo dari matriksnya sangat besar ya, nggak ada tuh ordo yang cuma 3x3, 10x10, nggak ada ya. Jadi tabel input output itu paling kecil hanya di Indonesia ya, 17 sektor itu paling kecil ordonya ya. Nah, yang paling besar kalau nasional itu sekitar 187 sektor. Ya, 187 produk sebetulnya, bukan sektor. 187 produk. Tapi kalau di daerah, misalnya di provinsi atau kabupaten kota ya. Jadi provinsi dan kabupaten kota juga bisa menampilkan tabel input outputnya. Tapi menyusun tabel input output ini bukan pekerjaan yang mudah ya, walaupun BPS dilengkapi dengan seperangkat tenaga surveyor atau enumerator ya. Tapi tidak mudah karena oleh karena itu tidak semua daerah itu mampu menghasilkan pelaporan untuk tabel input output gitu ya. Nah, beberapa daerah itu memiliki jumlah produknya kurang dari atau tidak sama dengan jumlah produk yang ada pada tabel input output nasional. Misalnya hanya 57 atau 58 produk, sehingga ordonya hanya 58 kali 58. Tapi 58 itu kalau diklasifikasikan tetap 17 sektor. Ya. Kalau 187 itu nasional, kalau regional atau daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu bisa kurang dari itu. Kenapa bisa berbeda? Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bisa beda? Kok tidak semua daerah itu ordonya sama untuk matriks tabel input outputnya, apalagi tidak sama dengan nasional? Jelas, salah satunya adalah karena potensi ekonomi dari geografinya berbeda, termasuk potensi demografi. Tapi yang paling mencolok adalah potensi geografi. Contohnya, tidak semua wilayah memiliki kegiatan penambangan, apapun jenis penambangannya, baik minyak maupun mineral lainnya, sehingga tidak terdapat produk dari output pertambangan. Atau misalnya satu daerah tidak punya lahan pertanian, misalnya daerah kota tidak punya lahan pertanian, sehingga output pertaniannya tidak ada. Ya, output pertaniannya tidak ada atau kecil ya, karena pertaniannya bukan skala pertanian serius seperti di kabupaten ya. Kalau kabupaten itu kan masih luas pertaniannya, tapi kalau kota sedikit.
Nah, seperti itu. Dan di beberapa instansi itu banyak yang menawarkan pelatihan khusus untuk melakukan analisis dengan menggunakan database-nya adalah tabel input output yang disebut dengan pelatihan input output analysis. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan tabel input output, dan semoga Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut, dan ini merupakan potensi bagi Anda buat menjadikannya sebagai data utama dalam penelitian yang Anda lakukan. Saya akhiri saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.